Kegiatan material handling itu kalau diterjemahkan ke bahasa kita sering diterjemahkan sebagai kegiatan untuk pemindahan bahan atau material. Ini merupakan suatu aktivitas dalam kegiatan produksi yang sangat penting, dan ini erat kaitannya dengan bagaimana kita merencanakan tata letak fasilitas dalam suatu industri. Karena material handling, pemindahan bahan material ini pada prinsipnya adalah bagaimana kita akan melaksanakan kegiatan pemindahan barang mulai dari bahan baku, barang work in process, bahan setengah jadi maupun bahan yang sudah jadi. Sebenarnya kegiatan material handling ini merupakan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang non produktif. Non produktif artinya bahwa bahan-bahan yang kita kenakan pemindahan material handling ini sebenarnya dia tidak akan mengalami perubahan bentuk, perubahan fisik maupun sifat-sifat kimiawi yang lain. Jadi selainnya hanya kita kegiatan untuk memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, di sisi lain ini tidak produktif. Di sisi lain kegiatan ini juga merupakan kegiatan yang membutuhkan biaya atau memerlukan kos yang cukup tinggi, sehingga bagaimana kita merencanakan kegiatan material handling ini agar dapat meminimais atau meminimalkan biaya yang diakibatkan oleh material handling tersebut. Dengan meminimalkan ini, maka kita akan membuat suatu selain merencanakan bahwa kegiatan material handling ini seminimal mungkin. Artinya apa? Bahwa kita memindahkan itu tentunya dengan kalau jaraknya jauh, kosnya lebih banyak, sehingga kita akan meletakkan pos-pos atau merencanakan tempat-tempat apartemen atau tempat produksinya dalam tempat-tempat yang berdekatan, sehingga kita akan dapat meminimalkan material handling tersebut. Jadi menurut survei atau menurut penelitian, jadi material handling itu dalam kegiatan produksi kalau istilahnya dipertimbangkan dengan semua kegiatan produksi, maka sesuai dengan survei diperoleh bahwa 25% dari material handling itu melibatkan 25% dari pekerja, dan 55% itu merupakan faktor yang berpengaruh pada tempat dalam pabrik tersebut. Kemudian secara waktu itu kegiatannya justru 87% itu merupakan kegiatan yang melibatkan dalam kegiatan produksi, itu pemindahan dari tempat satu ke tempat yang lain. Itu hampir 87% itu adalah merupakan material handling. Kemudian kalau dipertimbangkan secara biaya itu kisarannya untuk kegiatan material handling itu dari 15% sampai 70% biaya material handling tersebut dibandingkan dengan biaya keseluruhan. Jadi sangat rentangnya sangat besar, sehingga bagaimana kita akan meminimalkan biaya untuk melaksanakan kegiatan pemindahan bahan material tersebut. Kemudian menurut survei juga bahwa dari barang-barang yang dipindahkan tersebut tentunya ada beberapa yang mengalami kerusakan, entah itu karena penanganan yang kurang benar atau karena terjadi accident dan sebagainya, sehingga totalnya menurut survei sekitar 3-5% dari seluruh material itu menjadi rusak atau tidak dapat digunakan lagi. Sebenarnya istilah material handling ini tidak hanya kisaran, misalnya tidak hanya masalah memindahkan saja, tetapi juga berbagai kegiatan yang terkait dengan kegiatan produksi yang lain. Jadi beberapa peneliti menyampaikan bahwa
material handling ini sebenarnya merupakan suatu ilmu yang terkait dengan seni bagaimana kita melakukan pemindahan barang, melakukan pengepakan dan sebagainya, sehingga akan dapat meminimalkan biaya yang ditimbulkan. Yang terkait istilahnya yang kegiatan yang termasuk dalam kegiatan material handling ini diantaranya adalah masalah pemindahan, pengepaan atau packaging itu, kemudian juga penyimpanan, bagaimana memindahkan dari menurunkan, misalnya menyimpan dalam gudang-gudang itu, memasukkan itu adalah kegiatan material handling. Untuk pergerakannya bisa bermacam-macam, ada pergerakan barang-barang itu yang secara vertikal, jadi memindahkan dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, atau misalnya menurunkan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, ataupun memindahkan secara horizontal dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, kalau kita lihat contoh-contohnya, maka material handling itu contohnya misalnya ada masalah pengemasan, pengepaan, pabrik, kemudian memuat barang-barang dari gudang ke alat pengangkut, mau dipindahkan, itu juga termasuk kegiatan material handling. Kemudian kita mengirimkan barang-barang hasil produk ke customer, ke pelanggan, itu juga kegiatan material handling. Kemudian kalau tadi loading, memuat, unloading pada waktu menurunkan, itu juga kegiatan material handling. Kemudian diangkut, mengangkut bahan ke gudang, mengirim barang untuk proses produksi, selain pemindahan barang-barang tersebut, ini semua kegiatan material handling. Kemudian juga work in process, barang-barang setengah jadi. Jadi barang-barang setengah jadi itu barang-barang yang misalnya dari unit produksi ke unit produksi yang lain sebelum dia merupakan bahan yang merupakan produk jadi, itu juga termasuk kegiatan material handling. Jadi kemudian packaging, pempakan, itu adalah contoh-contoh kegiatan material handling yang dapat dilakukan dalam kegiatan produksi kita. Jadi prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan material handling itu ada banyak, mulai dari saat perencanaannya, kemudian juga standarisasinya. Nanti kita akan elaborasi satu persatu masing-masing prinsip ini. Jadi ada 10 prinsip: perencanaan, standarisasi, kemudian juga prinsip bekerjanya, kemudian memperhatikan masalah sisi ergonomisnya, kemudian unit load-nya, berapa kemampuan maksimalnya, space utilization-nya, penggunaan tempatnya, dan sistemnya, automasinya, kemudian lingkungan. Jadi misalnya ramah lingkungan, ini juga masuk prinsip yang harus kita perhatikan, dan juga life cycle cost atau biaya untuk daur ulangnya. Misalnya dalam melaksanakan material handling, kadang-kadang memang akan muncul semacam limbah atau barang yang rusak, dan bagaimana ini biaya untuk daur ulangnya. Ini adalah prinsip-prinsip kegiatan material handling. Nah, ini nanti akan kita elaborasi satu persatu. Dalam kegiatan material handling itu yang perlu kita perhatikan, sebenarnya kan kalau kita kembalikan ke dalam suatu pertanyaan, kenapa kok material handling itu perlu dipertimbangkan, akan muncul berbagai macam pertanyaan. Mengapa material handling perlukan? Nah, di sini akan memunculkan jawaban. Misalnya dari pertanyaan what, apa saja material yang akan dipindahkan? Nah, maka jawabannya adalah material. Bagaimana karakteristiknya? Kemudian berapa banyak yang akan dipindahkan atau disimpan? Maka nanti jawabannya adalah materialnya yang akan kita pindahkan. Kemudian selanjutnya adalah
where, di mana, akan dipindahkan atau awalnya dari mana barang tersebut datangnya, kemudian kemana akan dikirimkan, atau misalnya kita akan menyimpan di gudang, di mana material tersebut akan disimpan, letaknya di mana. Nah, kemudian when, kapan waktunya untuk melaksanakan perpindahan tersebut. Sehingga dari pertanyaan where dan when tersebut kita akan menentukan pergerakannya. Setelah demikian maka kemudian bagaimana cara memindahkan material tersebut. Apakah sudah menggunakan sistem otomatis atau harus dengan manual, mekanis dan sebagainya. Terus berapa banyak yang harus dipindahkan. Terus pertanyaan berikutnya adalah siapa yang harus memindahkan, personil mana saja yang terlibat dalam pemindahan tersebut. Apakah personil tersebut harus suatu personil yang sudah memiliki kualifikasi khusus, apakah yang sudah memiliki sertifikat tertentu. Karena untuk seperti misalnya pemindahan alat yang membutuhkan alat-alat berat, katakanlah seperti misalnya kren itu ada operator kren yang memang harus memiliki sertifikasi khusus. Tidak sembarang orang bisa mengoperasikan kren. Saya pernah pengalaman waktu di kegiatan offshore, seorang operator kren itu dia harus mengikuti suatu pelatihan dan harus memiliki sertifikasi untuk mengoperasikan kren dengan klasifikasi tertentu. Jadi kren dengan daya istilahnya kemampuan sekian, berapa ton dan sebagainya itu masing-masing sudah memiliki sertifikasi, sehingga tidak sembarang orang bisa mengoperasikan kren tersebut. Harus orang-orang yang memang memiliki kemampuan. Ini how dan who-nya ini terkait dengan metode bagaimana kita memindahkan barang tersebut. Kemudian pertanyaan terakhir adalah which ini kaitannya dengan persyaratan yang diperlukan dalam suatu operasi material handling tersebut. Sehingga jawabannya nanti adalah sistem yang dikehendaki untuk melaksanakan kegiatan material handling tersebut. Nah, ini adalah filosofi dasar bagaimana kegiatan material handling tersebut dapat dilaksanakan. Inilah penjelasan berkaitan dengan gambar tadi. Dan berikutnya adalah masalah standarisasi. Standarisasi ini berarti berkurangnya variasi dan kustomisasi dalam metode dan peralatan yang digunakan. Salah satu contohnya adalah proses perencanaan harus memiliki peralatan yang dapat melakukan berbagai tugas dalam berbagai operasi atau bersifat fleksibilitas dan modularitas. Jadi dalam melaksanakan pemindahan bahan material tersebut sudah ada standarisasi yang berlaku dalam dunia industri. Kalau misalnya untuk meletakkan suatu material cair, maka tempatnya harus tempat yang khusus, apalagi misalnya bahan-bahan yang memiliki karakteristik khusus seperti bahan kimia, kemudian bahan-bahan yang mudah terbakar, bahan-bahan yang bersifat korosi dan sebagainya. Ada standar-standar yang harus dilakukan dalam melaksanakan pemindahan bahan tersebut. Jadi kita dalam merencanakan sudah harus memahami bagaimana standar dalam melaksanakan material handling untuk bahan-bahan tertentu. Bagaimana kita metode pemindahannya, peralatan yang digunakan juga harus sesuai dengan bahan-bahan yang kita
dipindahkan. Kemudian yang prinsip ketiga yang perlu diperhatikan dalam masalah prinsip kerjanya. Ukuran kerja adalah penanganan aliran material yang meliputi volume, berat, dan waktu ini dikalikan dengan cara perpindahan. Konsep yang digunakan dengan menyederhanakan proses, mengurangi, menggabungkan, memperpendek atau menghilangkan tanpa menggunakan produktivitas dan level service yang dibutuhkan untuk melakukan operasi. Jadi dalam melaksanakan pemindahan bahan tersebut, kita tujuannya adalah meminimalkan biaya. Artinya apa? Kita membuat kegiatan material handling itu sesederhana mungkin, dengan memperhatikan bagaimana volume yang dipindahkan, kemudian beratnya, kemudian juga apabila kita memindahkan dalam jumlah yang banyak, kita juga sudah harus bisa memberitahukan kira-kira waktu yang diperlukan untuk memindahkan barang-barang tersebut dengan misalnya kalau misalnya kita memindahkan barang dengan satuan sekian, maka kita memerlukan waktu sekian, sehingga kita juga bisa merencanakan dengan sebaik-baiknya agar operasi tersebut dapat efektif, dapat efisien, waktu dapat diperpendek, volume dapat dimaksimalkan. Sehingga tentunya ini terkait dengan bagaimana karakteristik barang yang tersebut untuk dipindahkan. Sehingga kadang-kadang kita harus mengurangi atau menggabungkan, memperpendek atau menghilangkan. Misalnya kita dapat dari beberapa barang tersebut kita dapat melakukan operasi pemindahan secara fleksibel di situ. Kita dapat menggabungkan beberapa bahan agar pemindahan dapat maksimal. Space atau tempat yang kita gunakan, misalnya kalau kita menggunakan alat angkut, kita memaksimalkan space-nya agar volumenya bisa maksimal. Ini prinsip-prinsip kerja yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan kegiatan material handling tersebut. Nanti dulu masih pagi Pak. Satu hal di sini yang disebutkan bahwa usaha-usaha yang kita lakukan tersebut tentunya jangan sampai mengurangi atau mengorbankan produktivitas. Jadi istilahnya apa ya? Kita juga harus tetap memperhatikan aliran produksi tersebut. Jangan sampai dengan mengurangi atau menggabungkan tersebut kita menghambat kegiatan produksi. Istilahnya kegiatan pemindahan bahan yang kita laksanakan tersebut tetap memperhatikan bahwa kegiatan operasional produksi itu selalu berjalan, jangan sampai terhambat oleh kegiatan material yang tersebut. Jangan sampai istilahnya nanti ada barang yang kurang, ada barang yang tidak tersuplai karena harus menunggu muatan penuh dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai mengorbankan kegiatan produksi. Kemudian prinsip keempat, pada saat pemindahan bahan kita juga harus memperhatikan prinsip ergonomisnya. Kita ketahui bahwa dalam melakukan pemindahan bahan ada 3 faktor di sini yang digambarkan di sini, mulai dari mesin desainnya atau istilahnya rancangan mesin untuk pemindahan bahannya, katakanlah itu crane, atau katakanlah itu forklift ada yang forklift ukuran besar, kecil, dan bahkan ada yang istilahnya untuk tanpa mesin, hanya dengan bantuan tangan saja, manual yang lebih bersifat sederhana. Nah, masing-masing mesin itu memiliki fungsi tertentu, kemudian juga kegunaannya, jadi sudah dirancang fungsinya sesuai berguna untuk fungsi tertentu, dan di dalamnya tersebut ada faktor manusia sebagai operatornya. Kita harus memperhatikan bahwa
dalam ketiga aspek tersebut, mulai dari rancangan tugasnya, rancangan mesinnya, maupun faktor manusianya. Tentunya kita harus memperhatikan, kalau kita gambarkan di sini, dengan kita harus mencari irisan yang memenuhi ketiga-tiganya. Jadi jangan sampai ada seseorang operator yang menggunakan suatu mesin tetapi tidak sesuai dengan fungsi asasnya, fungsi istilahnya tidak sesuai dengan fungsi kerja mesin tersebut. Kalau misalnya mesin tersebut fungsinya untuk memindahkan bahan yang misalnya dari gerakan vertikal, memindahkan bahan dari bawahan ke atas, maka jangan digunakan untuk memindahkan jarak hijau, misalnya memindahkan secara horizontal. Kemudian juga harus sesuai dengan istilahnya memperhatikan bagaimana kenyamanan dari operator tersebut pada waktu melaksanakan mengoperasikan mesin tersebut. Jadi faktor-faktor ergonomis diperhatikan. Terkait ergonomis ini juga tidak ada masalah mesin. Jadi peralatan yang disediakan, katakanlah misalnya seorang operator yang melaksanakan memindahkan dari konveyor satu ke konveyor yang lain secara manual, maka dia juga harus diperhatikan apakah dia posisinya nanti berdiri atau posisinya duduk. Begitu duduk juga harus diperhatikan dengan ketinggian konveyornya. Jadi ini harus diperhatikan faktor kenyamanan dan ergonomisnya yang bagi manusia, agar dalam melaksanakan kegiatan tersebut dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi prinsip ergonomis dalam kegiatan material handling tersebut juga harus sangat diperhatikan. Sebenarnya mengenakkan bagi operator, jangan sampai operator melaksanakan kegiatan dengan tidak nyaman. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah masalah unit load. Unit load ini kaitannya dengan jumlah yang mampu dibawa oleh material handling dalam satu kali transportasi. Banyak satuan pembebanan. Harus diperhatikan bahwa setiap peralatan, setiap mesin memiliki kemampuan maksimal. Jadi berapa berat maksimal yang bisa dibawa, atau kalau misalnya terkait dengan volume, maka volume maksimal yang mampu diangkut. Jangan sampai dilaksanakan material handling dengan menggunakan peralatan sampai overload secara beban, nanti akan terlalu kerja mesin. Efeknya akan efeknya akan panjang. Mesin menjadi kerjanya lebih berat, otomatis nanti mungkin rawan terhadap kerusakan. Akhirnya kalau misalnya nanti mesin tersebut mengalami kerusakan, maka memerlukan pemeliharaan atau perbaikan yang memakan waktu dan biaya. Secara waktu rugi, secara biaya juga menimbulkan ongkos yang ekstra. Dan juga masalah volume. Kadang-kadang terutama untuk bahan-bahan yang sifatnya berat jenisnya ringan, walaupun secara beban secara berat itu mampu mengangkat, tapi kalau volumenya terlalu besar, maka juga akan mengganggu kinerjanya. Maka kadang-kadang kita perhatikan di jalan, kita ketemu dengan kendaraan truk yang mengangkut material yang ringan, tapi tidak memperhatikan volume, sampai akhirnya justru bisa menimbulkan suatu kecelakaan, membawa katakanlah barang-barang yang seperti jerami, kemudian kapas dan sebagainya. Itu secara berat memang ringan, tetapi volumenya dia besar, sehingga
overload sih enggak, karena istilahnya overload dalam hal beban ya, tapi dalam hal volume dia over, sehingga dilihat juga nggak bagus dan membahayakan keselamatan. Jadi unit muatan harus tepat ukuran dan diukur dengan menggunakan aliran material dan dikondisikan dari setelah dalam rantai pasukan. Dan perlu diperhatikan ukurannya. Sebuah beban unit adalah salah satu yang dapat disimpan atau digunakan sebagai satu kesatuan pada satu waktu, seperti palet, wadah, atau tuas, terlepas dari jumlah item individu yang membentuk suatu beban. Jadi dalam proses pemindahan ini kadang-kadang itu akan memang memerlukan tempat atau memerlukan wadah. Wadah dalam pemindahan bahan ini ada yang berbentuk palet. Palet itu ada ukurannya masing-masing, dan palet itu kan ada dimensinya, dimensi panjang kali lebar. Jangan sampai barang yang kita pindahkan itu melebihi dari ukuran palet tersebut. Kemudian kalau pemindahan yang melibatkan kren itu biasanya dia menggunakan basket atau keranjang. Keranjang itu juga harus disesuaikan dengan beban yang dibawa. Itu loh. Apalagi kalau misalnya kren itu memindahkan dari tempat yang istilahnya kan, kalau kren itu biasanya untuk ketinggian harus diperhatikan kapasitas basketnya, jangan sampai kelebihan beratnya, itu sangat berbahaya sekali. Kalau kelebihan beratnya, kalau tali untuk mengait basketnya tersebut putus, bisa mengakibatkan barang yang dipindahkan jatuh bisa mengenai operator atau orang yang dibawanya dan sebagainya. Ini harus benar-benar diperhatikan, terutama masalah juga safety-nya. Masalah volumenya, basket walaupun yang dibawa beratnya ringan, tapi kalau volumenya melebihi dari basket tentunya kan bisa mengakibatkan katakanlah jatuh atau lepas dari talinya dan sebagainya, karena terlalu besar, walaupun mungkin secara berat dia masih mampu diangkat oleh basket tersebut. Nah, ini harus diperhatikan, dan ini merupakan salah satu prinsip dari material handling yang diperhatikan. Jangan sampai kegiatan tersebut justru akan menimbulkan kecelakaan, akhirnya akan menghambat proses produksi. Jadi diperhatikan masalah paletnya, wadah atau tas. Ini harus tepat beban, tepat berat, tepat ukuran. Ini harus diperhatikan pada saat kegiatan material handling. Izin Bapak Dosen. Ya. Mungkin mohon maaf untuk waktu Zoom kurang dari 1 menit. Nanti untuk Bapak Dosen berkenan masuk link yang sama, mungkin sudah waktunya habis. Oh, Zoom-nya yang 40 menit tadi. Siap izin Bapak Dosen. Mohon maaf, siap. Oke. Jadi di stop dulu, nanti lanjut ya. Mungkin Bapak Dosen siap, kurang 1 menit kami stop langsung di Malarang. Oke. Nanti kita unit load atau satuan yang dalam material handling terkait dengan dalam 1 kali pemindahan, 1 kali transportasi. Nah, ini yang diperhatikan. Ini adalah space utilization atau penggunaan ruang untuk melakukan material tersebut. Nah, pada prinsip ini pertimbangan ruang yang akan dilalui oleh material handling harus dipertimbangkan agar perpindahan barang diangkut material handling dapat berjalan secara lancar. Namanya ruang itu adalah sesuatu yang terkait dengan dimensi panjang, lebar, kali tinggi.
Sehingga dalam melaksanakan kegiatan material handling, sebaik mungkin kita harus memanfaatkan ruang yang ada. Kalau misalnya kita itu menggunakan istilahnya wadah untuk pemindahan bahan itu sesuai palet, kita usahakan yang kita pindahkan itu dapat secara maksimal dapat diangkut oleh palet tersebut. Kalau misalnya menggunakan basket atau menggunakan keranjang, maka kita mengusahakan agar seluruh ruang yang di dalam keranjang tersebut dapat diisi dengan barang yang kita pindahkan. Dan juga kalau misalnya kita menggunakan pemindahannya barang berbentuk misalnya bahan cair, maka kita usahakan tempat yang kita gunakan untuk memindahkan tersebut dapat diisi secara maksimal agar dapat dilaksanakan pemindahan semaksimal mungkin. Tapi tentunya juga harus mempertimbangkan masalah beratnya. Jadi kita manfaatkan ruangan secara maksimal, tetapi jangan sampai yang kita pindahkan tersebut melebihi kemampuan angkutnya. Jadi penggunaan ruangnya kita maksimalkan dengan tetap mempertimbangkan keamanan jangan sampai terjadi overload yang dapat mengakibatkan kecelakaan atau mengakibatkan kerusakan pada alat angkut kita. Jadi ini adalah prinsip keenam yang kita perhatikan dalam material handlingnya. Kemudian yang berikutnya adalah masalah sistemnya. Jadi perpindahan material maupun informasi harus seimbang dan terintegrasi dalam setiap kegiatan pada proses produksi. Nah, sistem ini terkait dengan masalah kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu pengiriman. Nah, ini untuk dapat istilahnya memenuhi apa yang diinginkan oleh customer kita. Jadi bagaimana kita mengirimkan secara tepat waktu, secara jumlahnya, dan juga mutunya tetap baik, kualitasnya tetap harus kita perhatikan pada saat kita memindahkan material tersebut. Kita harus memperhatikan waktu untuk pengiriman, kapan customer atau konsumen kita memerlukan atau meminta order, maka kita harus dapat segera mengirimkannya. Maka ini terkait dengan sistem yang harus dipenuhi untuk material handling tersebut. Kemudian masalah automation. Jadi di dalam material handling tersebut ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan secara otomatis oleh sistem yang sudah berjalan, misalnya rangkaian mesin yang sudah berjalan secara otomatis tanpa menggunakan campur tangan personil, atau memang hanya sedikit sekali lah campur tangan operator di situ. Operator hanya berfungsi untuk melakukan pengawasan, melakukan mengecek berjalannya mesin tersebut. Tentunya dengan menggunakan sistem yang lebih sudah otomatis tersebut, ini akan mengurangi jumlah karyawan, mengurangi sebenarnya kalau mesin itu kan tingkat kesalahannya mungkin bisa diminimize, istilahnya tidak ada human error di situ. Jadi semua sudah sesuai dengan setting mesin yang di setel dari awal. Dan juga kalau faktor manusia itu kan ada faktor psikologis, ada faktor kelelahan yang jam terbangnya itu bisa ada keterbatasan. Semakin lama bekerja, ya semakin capek, konsentrasi semakin menurun, sehingga juga kadang-kadang bisa menimbulkan kelalaian dalam bekerja. Sehingga
kalau namanya suatu pabrik yang menggunakan personel banyak, sebenarnya ada pekerjanya, dia memiliki jam kerja yang diatur, ada shift-shiftnya, ada waktu juga untuk istirahat bagi personel. Sedangkan kalau sudah menggunakan mesin, maka tinggal kita setting lamanya operasional dan dapat diperkirakan kira-kira mesin untuk setelah berapa jam putar dilaksanakan katakanlah servis atau overhaul atau kegiatan pemeliharaan lainnya. Nah, penanganan material atau material handling yang menggunakan sudah otomatis tersebut tentunya lebih bisa diprediksi kira-kira kapan bisa dilaksanakan pemeliharaan tersebut. Ini prinsip material handling juga yang memperhatikan masalah otomatisasi di sini diperhatikan juga. Dan masalah lingkungan. Lingkungan ini terkait dengan limbah yang baik itu diakibatkan oleh peralatan mesin yang digunakan untuk material handling maupun juga limbah yang terkait dengan kerusakan material yang bisa terjadi pada saat kegiatan material handling tersebut. Maka kita harus memperhatikan bagaimana kita memilih peralatan yang bisa lebih ramah lingkungan. Contohnya di sini kalau misalnya menggunakan bahan bakar, maka kita perhatikan bahan bakar yang tingkat polusinya lebih kecil, atau yang mungkin secara suara yang suaranya jangan sampai menimbulkan suara yang berisik, yang menimbulkan getaran yang bisa merusak dan sebagainya. Nah, ini pertimbangan masalah lingkungan di sini diperhatikan pada saat kita memilih peralatan untuk melakukan material handlingnya. Ya. Ini contohnya standar palet yang digunakan ke dalam kegiatan material handling. Nah, ada ukurannya berbeda, ada yang ukuran 60, 80, 80, 100. Nah, ini banyak macamnya ukuran palet ini. Bentuknya juga di sini palet tersebut harus memiliki space untuk masuknya alat angkut. Jadi bisa diangkat dengan menggunakan forklift. Di sini ada tersedia ruang untuk memasukkan dunia forklift tersebut. Ini kalau kita lihat contoh peralatan untuk material handling forklift, mulai dari yang ukuran kecil sampai besar, ketinggian maksimum yang bisa dicapai ini seberapa tingginya, ini diperhatikan. Ada juga forklift yang dengan operasional tangan tanpa menggunakan selanya, tanpa dikendarai. Ini berbagai macam contoh peralatan untuk melakukan material handlingnya. Ini masih bersifat belum otomasi, jadi ini untuk kegiatan di dalam memindahkan material dari misalnya dari alat angkut ke gudang, atau mengangkut dari gudang dibawa ke alat angkut untuk dipindahkan ke tempat lain. Ini contoh-contoh yang ukuran yang lebih besar lagi. Tadi
Jadi pada saat memilih katakanlah memilih peralatan untuk pemindahan bahan tersebut, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi misalnya dalam memilih seperti forklift ini, kita juga harus memperhatikan juga faktor-faktor bangunannya. Jadi di dalam bangunan tersebut lorong-lorongnya yang tersedia yang bisa digunakan untuk lewat kendaraannya harus diperhatikan. Jarak antara kalau di dalam bangunan gudang seperti itu kan ada rak-raknya, jarak lorong-lorongnya, kemudian jarak penyangga-penyangganya agar bisa dilewati dengan baik. Kemudian juga bagaimana lantainya harus mampu menahan beban dari peralatan tersebut. Dibuat misalnya apakah lantainya itu dari cor, dari keramik dan lain sebagainya, harus diperhatikan kemampuan untuk menahannya. Kemudian juga masalah ukuran gedung tersebut. Kalau kita memasang kren untuk memindahkan peralatan misalnya kren yang ada di dalam ruangan, kita juga harus memperhatikan bagaimana instalasi perlistrikannya, ketinggian langit-langitnya harus diperhatikan, sehingga kita akan bisa memilih mesin-mesin yang tepat untuk melaksanakan pemindahan barang tersebut. Dan ini peralatan untuk pemindahan bahan yang sudah menerapkan automation. Jadi ada konveyor berjalan. Ini meminimalkan peran operator di sini. Jadi tinggal untuk memindahkan bahannya bisa dilaksanakan secara otomatis oleh mesin. Di sini ada banyak sensor, banyak peralatan mengendalikan jalannya bahan-bahan tersebut. Kalau kita lihat video-video tentang namanya kegiatan industri itu sudah sangat maju sekali masalah teknologinya. Sensor untuk mengarahkan barang biar bisa baris dengan teratur, dengan jumlah tertentu, nanti akan disortir sendiri. Itu sudah ada isolasi nggak, Dek? Canggih alat-alat sekarang, peralatan produksi, sehingga itu sudah meminimalkan sekali jumlah operator yang menangani, istilahnya jumlah personil yang menangani produksi tersebut. Sudah meminimalkan orang. Karena dengan menggunakan mesin yang sudah otomatis ini, faktor kesalahan itu bisa ditekan seminimal mungkin. Kesalahan produksi itu bisa lebih kecil. Misalnya human error-nya bisa diminimize. Oke, itu materi yang saya berikan pagi ini. Ada pertanyaan kita diskusikan? Siap, izin bertanya, apakah ada standarisasi untuk seperti jumlah maksimal penyusunan palet ataupun kapasitas beratnya mungkin? Terima kasih. Itu standarisasinya ada. Jadi untuk dan itu juga tergantung dari dimuat. Karena palet itu kan dia kan palet ada barangnya, terus di atasnya dikasih palet lagi. Itu ada tergantung dari masing-masing bahan yang disimpan tersebut. Kalau kita lihat kemasan-kemasan, misalnya kemasan-kemasan kardus-kardus alat-alat elektronik itu juga di situ sudah
dimunculkan di situ ada tumpukan maksimalnya berapa. Itu sudah ada ketentuannya, penyusunannya di situ. Jadi memang ada standarnya dan itu misalnya beda-beda untuk bahan yang dimuat. Itu ketentuan untuk keamanannya. Jadi biasanya yang tertera di situ adalah misalnya standar amannya. Kalau toh kita itu maksimal di situ, bahkan mungkin ditambah sedikit mungkin masih bisa, tapi dari segi keamanan akan berkurang. Tapi kalau kita mengikuti ketentuan maksimal yang diberikan di situ, maka insya Allah itu lebih aman lagi. Jadi memang ada ketentuan tumpukan maksimal untuk penyimpanan suatu palet atau bahan tersebut, dan tergantung dari bahan yang disimpannya. Palet itu kan terbuka, jadi bukan kotak lah istilahnya. Gitu, sih. Ya Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Yang lain, jadi pemindahan bahan ini erat kaitannya dengan sebenarnya perencanaan pemindahan bahan ini erat kaitannya dengan bagaimana nanti tata letak di dalam tersebut. Jadi bagaimana nanti kita merencanakan posisi stasiun kerja, unit kerja, ataupun posisi dari tiap-tiap departemen, karena di masing-masing pemindahan bahan itu kan bergerak pada unit produksi maupun pada antar departemen, misalnya departemen produksi dengan departemen pemasaran, departemen penyimpanan dan sebagainya. Itu nanti kaitannya dengan bagaimana agar proses pemindahan bahan tersebut bisa minimal kosnya, artinya minimal. Dengan minimal itu kan tentunya dengan tata letaknya harus baik, proses alirannya juga harus jangan sampai alirannya itu istilahnya mencelang sana sini, istilahnya tidak beraturan. Dengan merencanakan tata letak yang baik, maka kita akan bisa meminimalkan material handling cost-nya tersebut. Jadi direncanakan kegiatan pemindahan bahan tersebut dalam lintasan yang lurus, jangan lintasan yang istilahnya harus berliku-liku. Perpindahannya harus smooth, memanfaatkan ruang yang ada. Sehingga kalau ditanya merencanakan material handlingnya sama merencanakan tata letaknya itu mana yang lebih duluan, maka kita jawabannya adalah kita harus bersama-sama merencanakan bagaimana kita merencanakan nanti material handlingnya dengan merencanakan tata letaknya itu sangat terkait. Istilahnya kita dengan merencanakan tersebut nanti dengan melakukan simulasi beberapa alternatif, sehingga kita akan bisa memilih alternatif yang terbaik. Nah, jadi tidak ada rumusan matematisnya, istilahnya yang pasti. Kita melakukan perencanaan ini dengan trial and error. Kita merencanakan beberapa alternatif peletakan atau penempatan stasiun-stasiun kerja atau penempatan departemen-departemen
dengan sudah ditempatkan itu kita bisa mensimulasikan pergerakan aliran bahannya. Material handlingnya bisa kita Sebentar deh. alternatif tersebut, cost-nya nanti kira-kira bisa dihitung, maka kita akan mengambil alternatif yang terbaik, alternatif yang cost-nya yang paling rendah. Oke. Ada pertanyaan? Berarti mau kamar mandi. Oh, enggak ada, mungkin bisa kita akhiri nanti ke depan kita akan mungkin carikan salah satu contoh bagaimana perencanaan Berarti mau kamar mandi deh. material handling terkait dengan tata letak. Material handling ini nanti istilahnya kalau biaya kalau kita hitung satu persatu biaya untuk material handling ini kan mulai dari biaya istilahnya gaji untuk operatornya, kemudian ongkos pengangkutan persatuan unitnya, kemudian dibandingkan dengan waktu sehingga kita bisa mensimulasikan total material handling itu berapa. Jadi ke depan kita akan mencarikan salah satu contoh perhitungannya. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri pertemuan pagi ini. Nanti materi yang tampil tadi akan saya kirimkan ke Indra ya. Indranya malah nggak online ini. Set online Bapak. Dimatikan kameranya mungkin. Hah? Oh enggak. Kami via handphone loh Pak. Laptopnya error dari tadi. Oh, pakai nama yang apa makanya? Siap. Oke. Sementara itu pertemuan pagi ini saya akhiri. Kita ketemu lagi nanti dalam situasi. Oke. Selamat melanjutkan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.